Baik, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan materi pada tema yang keenam ya, pembelajaran ketiga. Semoga semakin bertambahnya materi, semakin bertambahnya semangat juga dalam menyelesaikan materi ini. Teman-teman sekalian, kita akan membaca dan mendengarkan dari sebuah teks ya. Manusia dengan lingkungan alam, semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup, artinya berinteraksi ya, berbicara dengan satu yang lainnya, termasuk juga dengan lingkungannya yang sekitar. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup, misalnya tumbuhan untuk dikonsumsi atau untuk dimakan, dedaunan, buah-buahan. Nah, untuk benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. Bahkan, antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungannya adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Nah, gambar yang kedua yaitu bercerita makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia? Nah, ini kurang lebih kalimatnya, kemudian ini ada gambar. Silahkan diperhatikan juga ya teman-teman sekalian. Cerita yang ketiga, hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitar. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani ini harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Misalnya menanam jagung, menanam padi harus sesuai waktu yang pas. Para nelayan memiliki waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana. Nah, ini salah satu selain sebagai petani ya, juga sebagai nelayan. Kemudian gambar yang terakhir bercerita manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipunya. Contohnya seperti apa? Yaitu untuk menanggulangi akibat kemarau yang sangat panjang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Jagung, padi itu semuanya rusak atau berpengaruh. Manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Tanpa pengetahuan dan teknologi itu tidak akan berjalan. Nah, setelah teman-teman sekalian mendengarkan dan membaca dari teks yang sudah dijelaskan sebelumnya, nah coba tebak apa judul bacaan di atas. Kemudian, silahkan tuliskan kata-kata kunci pada paragraf tersebut. Bisa dituliskan di kertas lembar ataupun buku tugas yang sudah kalian siapkan. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang selanjutnya nih teman-teman, terkait interaksi sosial. Nah, coba teman-teman sekalian jelaskan interaksi apa saja yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Maksudnya manusia ya dengan tumbuhan, kemudian dengan hewan sekitar itu seperti apa. Nah, interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Kalau untuk interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam, yaitu contohnya dengan tumbuhan kita saling merawat, menjaga, dan tidak merusak. Interaksi yang memanfaatkan alam adalah dari hasil tanaman yang kita rawat, misalnya cabai, kita bisa gunakan untuk konsumsi di dapur ataupun kita jual belikan. Itu sangat bermanfaat dan itu termasuk interaksi kita. Nah, teman-teman sekalian ini ada sebuah pertanyaan untuk
dikerjakan, coba berikan contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Tadi kan sudah Bapak jelaskan nih. Nah, di sini salah satunya para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memiliki waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Silahkan teman-teman tuliskan lebih banyak lebih bagus. Nah, kita akan membahas materi yang selanjutnya ini. Teman-teman pernah melakukan kegiatan sosial kah? Kegiatan saling membantu, kemudian membersihkan. Nah, itu kalau misal pernah dan sudah dilakukan di dalam rumah ataupun lingkungan desa, itu tercermin dalam gambar berikut nih. Ada yang lagi bersih-bersih, ada yang lagi gotong royong, kerjasama lah pokoknya. Biasanya di desa itu dilaksanakan pada hari Jumat bersih. Dari tampilan gambar yang tadi, kita akan membahas seputar pelaksanaan tanggung jawab nih, kita sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari minimal di rumah. Apa saja? Salah satu contohnya, memahami dan mengamalkan Pancasila. Pancasila itu kan ada 5. Nah, itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Kalau dikasih amanah ya dilaksanakan. 3. Menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. 4. Bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Jadi semua teman-teman sekalian harus mempunyai cita-cita dan harus diwujudkan. Terakhir, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Tidak tergesa-gesa ya, pelan-pelan saja fokus dan itu akan membuahkan hasil yang lebih baik. Nah, kira-kira apa sih hak dan kewajiban warga negara Indonesia bagi penduduk dan warga negaranya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bagi masyarakat awam pengertian penduduk disamakan dengan pengertian warga negara. Agar tidak menjadi rancu, maka perlu dikemukakan dua pengertian tersebut. Nah, kita harus paham nih penduduk dan warga negara dulu nih. Penduduk adalah orang-orang yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan warga negara adalah anggota suatu negara, artinya orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota suatu negara. Sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Jadi ada syarat khusus nih. Kalau kita mungkin termasuk menjadi warga negara ya, karena kita termasuk orang-orang pendidikan juga. Tapi kita juga termasuk penduduk karena kita menempati suatu wilayah tertentu yaitu di kampung kita. Teman-teman sekalian, mungkin cukup ya yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat belajar, jangan pantang menyerah. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Nanti silahkan untuk tugasnya dikumpulkan ke ketua kelas. Silahkan pada pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Harus sudah selesai semua. Terima kasih.